Oke, nggak apa-apa Mbak, ini baru juga dimulai ya. Ini barusan Mbak, sekilas saya ulang. Ini contoh ya, surat yang saya cantumkan di sini. Ini merupakan contoh surat yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosennya. Jadi malam ini kita berbicara sedikit tentang surat menyurat ya, sebagai alat komunikasi. Iya, mode 9. Jadi ini ya tentang pengakuan atau seluk-beluk dari surat menyurat itu ya sebagai alat komunikasi. Jadi ternyata pengertian dari surat itu juga itu ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Pasal 1 yang disebutkan bahwa surat itu adalah berita atau pemberitahuan ya secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam bentuk sampul tertutup. Kemudian ada juga kategori surat pos ya, atau nama himpunan untuk surat seperti warkat pos, kartu pos, barang cetakan. Itu diatur di dalam pasal 1 ayat 55 ya. Jadi pada intinya surat menyurat itu adalah salah satu bentuk komunikasi ya, komunikasi baik itu dari personal ke instansi atau antara individu ke individu yang lain ya, atau antara instansi dengan instansi seperti itu. Jadi secara umum itu ada surat yang bersifat formal, kemudian ada juga surat yang bersifat informal seperti itu ya. Jadi seperti ini, jadi dia ada surat yang tertutup, kemudian ada surat yang terbuka. Artinya yang tertutup itu akses informasi hanya terbatas untuk si penerima gitu ya. Ada juga seperti kartu pos, mungkin dia akan bentuknya terbuka ya, siapapun bisa membacanya ya, tapi yang ditujukannya itu adalah ke orangnya seperti itu. Jadi surat itu dia berisi gagasan ya. Dia tuh dia untuk memberitahukan fungsinya ya, untuk memberitahukan ya, memperingatkan, menanyakan, menjawab, meminta, menawarkan, memerintahkan, melapor ya, memanggil, memesan, mengirimkan, menjanjikan, memutuskan dan mengantarkan. Jadi ini gagasan yang bisa kita sampaikan melalui surat ya, seperti itu. Kemudian jadi fungsi utama dari surat itu adalah, yang pertama adalah dia sebagai alat komunikasi ya, sama halnya juga kita berkomunikasi secara lisan ya. Jadi tujuan utama kita adalah sebagai alat komunikasi ya. Kemudian juga dia memiliki fungsi sampingan yang lainnya ya. Jadi dia juga bisa sebagai alat dokumentasi tertulis ya. Artinya ya setiap ada transaksi atau apapun, jadi surat itu bisa menjadi salah satu dokumen ya, sebuah dokumen ya. Kemudian dia juga sebagai alat pengingat ya, sebagai bukti historis ya. Banyak kita lihat bahwa dengan perkembangan ya, ketika kita mempelajari sejarah masa lalu ya, bukti surat penyuratan itu menjadi salah satu bukti ya, bukti historis ya, tentang bagaimana perjalanan atau ya bangsa kita, umpamanya seperti itu. Kemudian juga surat itu juga dia berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak ya. Ada kalanya dalam bentuk perintah, mungkin di situ dia mencakup adanya perintah ya, bagaimana kita melakukan melaksanakan sesuatu ya. Di situ juga mungkin dia akan merinci bagaimana pedoman untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Atau juga dia sebagai duta ya, jaminan keamanan ya, atau otak kegiatan kantor. Artinya ya segala operasional itu diatur dalam bentuk surat menyurat seperti itu ya, atau barometer kemajuan dari kantor ya. Jadi fungsi utama dia adalah komunikasi ya. Jadi dalam komunikasi ini artinya apa?
si penerimanya itu dia mengerti, ya, mengerti apa yang dimaksud oleh si pengirim, ya, sehingga apa yang dikehendaki oleh si pengirim itu bisa terlaksana. Atau bahkan si penerima itu akan memberi feedback, ya, atau surat balasan, ya, kepada si pengirim seperti itu. Itu salah satu alat komunikasi. Jadi kelebihan surat sebagai alat komunikasi bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah kita bisa mencurahkan segala isi hati, perasaan, atau pikiran dengan leluasa dan sepuas-puasnya, ya. Kemudian kita bisa menyampaikan berita atau informasi. Kemudian dia merupakan alat komunikasi yang praktis, ekonomis, dan komunikasi yang efektif dan efisien. Itu khusus surat. Akan tetapi juga surat dia memiliki kekurangan, ya, dibandingkan dengan sistem komunikasi yang lainnya, ya. Kalau kita berkomunikasi secara lisan, mungkin kita tahu bagaimana ekspresi lawan berbicara kita, ya. Tanpa pun dia menjawab, mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, apa feedback yang diberikan oleh lawan bicara kita, ya. Akan tetapi dalam bentuk surat kita tidak bisa berhadapan langsung gitu. Artinya kita menunggu, ya, apa balasan, ya, dari orang yang kita beri informasi. Kemudian kita tidak bisa berdialog, ya, atau tidak bisa mendengarkan langsung jawaban dari si penerimanya. Kemudian ada kalanya kita tidak dapat memperoleh balasan, ya, seperti yang kita harapkan, ya. Kita menunggu, ternyata surat itu nggak pernah sampai, ya. Atau bisa saja seperti tadi, ya, contoh yang sudah saya sampaikan, si penerima nggak memahami si surat itu, ya, karena si pengirim pesan itu tidak menggunakan bahasa yang efektif dan efisien, ya, atau bahasa dia tidak tahu poinnya apa sih yang disampaikan oleh si pengirim. Atau bisa saja disebabkan oleh surat yang terlambat atau tidak sampai ke tujuan, ya. Jadi ini kekurangan sebagai alat komunikasi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan jenis suratnya itu, ya, kita bisa melihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sifat dari isi surat tersebut, ya, bisa itu surat pribadi maupun surat dinas, ya. Kalau surat pribadi itu jelas bahwa kita menginformasikan tentang segala sesuatu, ya, berhubungan dengan pribadi kita, gitu, ya. Maksudnya sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi konsumsi, ya, orang luar, gitu, ya. Jadi ada surat pribadi, ya, atau surat pribadi juga bisa dalam bentuk surat anggota keluarga atau dalam bentuk kedinasan, ya, seperti contoh tadi, ya, itu surat pribadi yang ditujukan kepada dosen. Artinya di situ kan ada instansi di situ, ya, ada kelas, ya. Jadi itu juga bisa dikatakan itu adalah surat resmi itu, ya. Jadi dosen itu bisa untuk mendokumentasikan, ya, surat yang diberikan oleh si mahasiswa. Jadi itu harus diperhatikan. Tadi mungkin ada yang menjawabnya mengatakan bahwa itu tidak resmi, ya. Sebenarnya itu resmi, ya. Jadi itu menjadi bagian dari dokumentasi dari si dosen. Kemudian juga ada kategori yang kedua, yaitu surat dinas, ya, baik itu dinas untuk swasta maupun pemerintah. Kemudian juga jenis surat menurut pelayanan dinas pos dan telekomunikasinya, ya, ada surat pos biasa, pos kilat, dan lain sebagainya. Bisa dilihat seperti di layar, ya. Jadi jenis surat menurut banyaknya sasaran, ya, bisa surat biasa, ada surat edaran, ya, atau surat pengumuman, ya. Jadi surat B itu tidak hanya dia berdasarkan kriteria tadi yang di awal, ya, berdasarkan undang-undang nomor tahun 85 tadi, bahwa dia tuh harus tertutup dengan amplop, ya. Ada juga surat yang bersifat umum, ya, sebagai surat pengumuman, ya, bisa dilihat oleh siapapun. Jadi ini perkembangannya, ya. Jadi berdasarkan sasarannya, jadi tidak hanya untuk satu orang, tapi bisa untuk khalayak ramai. Kemudian jenis surat menurut maksud isinya. Jadi bisa dilihat di sini ada surat panggilan, surat pesanan, surat pemberitahuan, surat peringatan, dan lain sebagainya, ya. Itu bermaksud dari isi yang disampaikan oleh si pengirim, ya. Oke. Jadi yang harus kita perhatikan dalam menulis surat itu, yang pertama adalah
dia tuh harus jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah surat itu harus tegas. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan informasi, ya, jadi tidak muncul pengertian ganda di situ, ya. Artinya ketika orang mengartikan, ya, pembaca si penerima itu mencoba untuk memahami isi surat itu, tidak muncul makna ganda situ. Jadi jelas, ya, informasi yang disampaikan. Kemudian juga dia tegas karena prinsipnya surat itu nggak terlalu panjang, ya. Jadi dia langsung ke poin apa yang ingin disampaikan, ya. Kemudian dia singkat, lengkap, kemudian benar, kemudian ini sopan, ya. Ini yang sering kita abaikan juga, bahwa kesopanan itu juga harus kita munculkan dalam sebuah tulisan. Kemudian juga menarik, ya. Ini artinya apa? Tidak semua ini harus terpenuhi, tapi ketika ini semua terpenuhi, maka surat yang kita hasilkan itu merupakan surat yang termasuk ke dalam kategori surat yang baik. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari surat, ya. Tadi ada dua, ya, ada surat pribadi, kemudian ada surat yang kedinasan, ya. Iya, kalau surat yang pribadi mungkin bisa dilihat sini bahwa kita juga harus mencantumkan tanggal. Ingat bahwa surat itu bagian dari dokumentasi. Jadi tanggalnya itu harus kita cantumkan, alamat surat, ya, kemudian salam pembuka, ya, kemudian apa isi suratnya, ada kata pendahuluan, ya, kemudian ada isinya, kemudian ada penutupnya. Kemudian juga tercantum salam penutup. Ya, kemudian ada juga kita cantumkan pengirim, ya, kedudukan si pengirim apa, kemudian tanda tangan, kemudian nama terang, ya. Kalau dia dalam bentuk kedinasan, dia harus ada kepala surat, ya, seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi, bahwa ya surat tadi itu nggak ada kepala surat, ya, karena itu dia bersifat pribadi, tapi dia sedikit resmi, ya. Kalau dia surat dinas, dia harus lengkap dengan kepala surat, tanggal surat, ya, nomor surat, ya. Di nomor surat juga itu juga tidak sembarangan, ya, kita buat, ya, ada berdasarkan urutan nomornya, kemudian jenis suratnya, ya, mungkin teman-teman bisa melihat, kemudian tanggal dan tahun di akhirnya. Jadi ketika ditelusuri, ya, ada buku agendanya itu, kita bisa lihat, oh, ini surat ini dalam bentuk surat perintah, ini surat dalam bentuk pembelian dan lain sebagainya, yaitu berdasarkan dari nomor surat, ya. Jadi ada kode-kodenya masing-masing. Kemudian ada lampiran, ya, perihal. Jadi ketika seseorang membaca surat, dia tidak mesti harus membaca keseluruhannya, ya. Jadi dia bisa melihat dari maksud dari surat itu disampaikan, itu di hal atau di perihal. Kemudian alamat surat, salam pembuka, ya. Kemudian isi surat terdiri dari juga ada kata pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup, ya, hampir sama dengan surat pribadi, ya. Jadi yang membedakannya, yang pertama adalah dia lengkap dengan kepala suratnya, ya. Kemudian juga ada tembusan, ya, kalau itu memungkinkan. Kemudian juga ada pengenal, ya, dari si pengirim itu, ya. Kemudian mungkin dicantumkan dengan stempel, ya, dari instansi yang mengirim surat tersebut. Jadi bahasa surat dan bentuk-bentuk surat, ya. Jadi jenis bahasa surat yang digunakan itu kita harus jelas, ya, siapa yang akan dikirim surat. Artinya apa? Si penerima surat itu siapa, ya. Kemudian keperluannya apa. Jadi kita bahasa yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan dari surat itu, gitu, ya. Kemudian situasinya bagaimana, apakah dia resmi atau tidak resmi, ya. Artinya apa? Ketika kita membuat surat dalam bentuk minta izin, itu harus jelas, ya. Jadi ada gaya bahasa yang kita gunakan itu harus sesuai dengan
situasi seperti itu. Ya, jadi kita harus memperhatikan situasi itu bagaimana. Ya, mungkin contoh tadi udah dilihat bagaimana yang saya tampilkan tadi. Jadi manfaat untuk mengenal bahasa surat, ya, kita mengenal penguasaan orang terhadap bahasa yang dipergunakan. Jadi dari bahasa itu kita bisa melihat, ya, ini orangnya itu bagaimana gitu, ya. Tadi udah dilihat kan contohnya. Kemudian kita bisa mengenal kepribadian si pengirim, ya. Jadi kalau tulis bahasanya itu tidak bagus, ya, artinya dia tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya. Jadi dengan mudah dari tulisan itu kita bisa melihat, oh ini kepribadian si pengirim itu bagaimana gitu, ya. Kemudian juga kita bisa membaca bagaimana jalan pemikiran si pengirim surat, ya, terlihat dari susunan kalimatnya. Karena bahasa seorang merupakan perwujudan kejelasan jalan pikirannya. Jadi setiap orang itu dia memiliki gaya bahasa, ya, gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi si A, si B, si C, ketika kita beri topik yang sama, ya, untuk dibuat sebuah surat atau sebuah karangan, maka setiap orang akan memulai dengan yang berbeda-beda gitu. Dia akan menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh akan kita bisa mengenal seseorang tuh dari gaya bahasa yang dia gunakan, ya, baik itu lisan maupun tulisan. Oke, jadi tidak hanya formatnya, ya, tapi juga bahasa yang gunakan kita harus perhatikan, ya, bagaimana kondisi surat tersebut, ya. Jadi kita tidak menyamaratakan semua surat itu sama, ya. Kemudian syarat bahasa surat resmi, ya, itu kita harus gunakan bahasa yang baku, kemudian juga bahasa yang efektif. Kita udah belajar kan baku bagaimana, kemudian efektif bagaimana, itu pada pertemuan sebelumnya. Jadi macam-macam bentuk surat, ya, di sini ada sampai dengan 10 bentuk surat, ya, dari bentuknya, ya, bukan dari isinya. Jadi kita mungkin setiap instansi menerapkan bentuk surat yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Jadi walaupun dia instansi resmi, ya, mungkin kalau kita lihat ada dinas A menggunakan bentuk surat seperti ini, ya, dinas B bentuk surat seperti ini, ya. Jadi bentuk itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi makna resmi tidak resminya itu harus ditentukan dari bahasanya, seperti itu. Jadi ini ada contoh dari bentuk lurus, ya, penuh balok, ya, ada yang rapat kiri, ya. Jadi semuanya dimulai dengan rapat kiri. Jadi di sini kepala suratnya itu juga rapat kiri gitu, ya, guna tanda tangan di sebelah kiri, atau kalau jika ada tembusan ditujukan tembusan hanya untuk diketahui oleh siapa, itu juga di sebelah kiri, ya. Ini sering juga kita abaikan, ya, bisa kita ubah-ubah, ya, ketika sudah menggunakan rapat kiri, tapi si pengirimnya itu biasanya kita buat di sebelah kanan, seperti itu. Oke, itu bisa dilihat di contoh-contohnya itu dari ada 10 bentuk, ya, itu bisa dilihat di halaman di halaman 940, ya. Jadi bentuknya bagaimana, kemudian contoh dari suratnya itu bagaimana, ya. Jadi halaman 41 sampai dengan halaman 459, ya, atau 959 atau 960, ya. Jadi ada bentuk-bentuknya, ya, bentuk-bentuk dari surat. Kemudian kita lanjutkan, ada surat, mungkin ini saya lewatkan, ya. Dan selanjutnya ada 961, ya, bagaimana surat pribadi kedinasan, ya. Jadi kita membuat surat pribadi kita ke dinas, ya. Jadi juga ada bentuk-bentuknya,
ya, itu dari halaman 961 sampai dengan 9665 ya. Kemudian bagaimana membuat surat lamaran ya. Kemudian ini bisa dilihat di sini ya, di buku. Mungkin saya tidak uraikan satu persatu. Kemudian ada juga surat pernyataan. Mungkin ada kalanya ketika kita mengajukan satu pekerjaan ya, diwajibkan kita untuk membuat surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan juga apa-apa saja informasi harus kita sampaikan di dalam surat pernyataan itu harus kita ketahui ya. Seperti surat pernyataan itu harus ada nama surat ya, nama surat pernyataan, kemudian isi surat pernyataan ya. Jadi artinya ada identitas kita yang menyatakan pernyataan, kemudian apa informasi apa yang kita nyatakan ya untuk surat pernyataan. Kemudian yang terpenting lagi, kita harus menggunakan bahasa yang baku ya. Mungkin bisa dilihat di halaman 933 ya. Jadi kita sering mengabaikan bagaimana seperti menulis hari ya. Senin, kita biasa menulis Senin gitu ya. Kemudian kita biasa memberi spasi di antara preposisi ya. Ketika dia kalau dia preposisi ya itu ada spasi ya, tapi ketika dia ada imbuhan ya, kita harus menyatukan, dan itu sering kita lupakan di dalam membuat surat ya. Jadi padahal yang kita buat itu adalah surat resmi, tapi kita tidak mengikuti kaidah syarat dari surat resmi itu sendiri gitu ya. Jadi bahasa juga diperhatikan ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita melihat ke gaya bahasa. Atau ragam bahasa ya. Jadi ini penting, kita tidak hanya di dalam tulisan ya. Ketika kita berbicara pun kita harus tahu ya berbagai macam ragam bahasa ya. Jadi kemampuan orang dalam berorasi atau orator atau dalam retorik ya, berpidato ya. Jadi tuntutannya itu adalah juga mereka harus menguasai berbagai macam ragam bahasa ya. Jadi itu adalah bunga-bunga ya, ketika kita mengungkapkan atau kita menyampaikan suatu informasi ke orang lain gitu. Jadi kita tidak menggunakan ragam bahasa yang itu saja ya. Kita bisa menggunakan ragam bahasa yang berbagai macam ya. Seperti kita menyatakan tentang sifat kita seperti A ya, tapi yang kita sampaikan adalah kontranya ya, atau kebalikannya, tapi yang kita maksud adalah A gitu ya. Itu adalah gaya bahasa. Orang merendah tapi maksudnya dia ingin menyatakan kebalikannya ya, itu gaya bahasa ya. Jadi gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal yang tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum ya. Itu disebut dengan gaya bahasa ya. Di sini di buku ini mereka membedakan antara majas atau di sini figure of speech ya. Jadi majas ada kalanya ketika kita pelajari itu kita menyamakan gaya bahasa dengan majas ya, tapi di sini mereka katakan tidak sama dengan gaya bahasa ya, karena majas itu sendiri itu bagian dari bahasa ya. Jadi bukan gaya bahasa. Gaya bahasa itu berbeda dengan majas ya. Jadi gaya bahasa merupakan bentuk retorik untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca ya. Jadi sebuah gaya yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu dia jujur, sopan, santun, dan menarik ya. Jadi tujuan kita berkomunikasi yang pertama adalah kita membuat orang tertarik dulu ya, tertarik terhadap apa yang kita sampaikan, baik itu informasi maupun bagaimana kita bertutur gitu ya.
ketika kita bisa menarik orang lain untuk memperhatikan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis, ya, kemudian ada rasa keingintahuan mereka, ya, dan keingintahuan mereka sampai mereka mencoba untuk mengenal kepribadian siapa sih yang menulis ini, gitu, ya, sampai mereka ingin tahu bagaimana, apakah dia jujur, bagaimana dia kesopanan dia, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, ya. Tapi yang utama di dalam komunikasi adalah bagaimana bisa menarik orang lain, ya. Maka mereka menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi si A atau si B ketika dia berbicara dia memiliki gaya bahasa tersendiri. Atau ketika si penulis, ya, menulis sebuah karyanya, ya, kita bisa menilai dia menggunakan gaya bahasa yang bagaimana, ya. Itu gaya bahasa itu beragam seperti itu, ya. Mungkin ke depan akan dijelaskan di dalam buku ini juga bagaimana beberapa penulis yang sudah dikenal mereka menggunakan ragam bahasa yang bagaimana untuk menarik si pembacanya, ya, pembaca hasil karya mereka. Jadi ada 4 kelompok besar gaya bahasa, ya. Ada gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa pertentangan, kemudian ada gaya bahasa pertautan, kemudian ada gaya bahasa perulangan, ya. Jadi ketika kita menggunakan gaya bahasa perbandingan, kita membandingkan terhadap sesuatu objek dengan objek yang lain, ya. Itu biasa disebut dengan gaya bahasa perbandingan. Atau kita mempertentangkan, ya. Ya, kita menginginkan seperti A gitu, tapi kita menyatakan dalam bentuk yang lain, ya. Kita memberi contoh dua hal yang bertolak belakang, ya. Atau kita membuat suatu perumpamaan, sesuatu hal yang menyerupai apa yang kita maksud, ya. Atau kita menggunakan gaya bahasa perulangan. Ini disebut dengan kelompok dari gaya bahasa, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana gaya yang pertama adalah gaya bahasa perbandingan, ya. Mungkin biasa teman-teman telah mempelajarinya pada saat di tingkat SMA atau SMP, ya. Jadi yang pertama adalah gaya bahasa perbandingan, yaitu kita menggunakan perumpamaan, ya. Jadi kita melihat, kita menyatakan, membandingkan dua hal yang pada hakikatnya itu berlainan, ya, yang dengan sengaja dianggap sama. Seperti contoh ini, seperti air di daun keladi. Ini disebut dengan gaya bahasa perbandingan, ya. Kemudian atau contoh lain, ya, di buku ini adalah seperti gajah masuk kampung. Ya, Waalaikumsalam Mbak Masdina, selamat bergabung Mbak. Oke, saya absen Mbak Masdina dulu, ya. Oke, kemudian gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa metafora, ya. Jadi kalau perbandingan yang pertama adalah perumpamaan, kita umpamakan sesuatu hal yang berlainan, ya. Kemudian gaya bahasa yang kedua adalah metafora, ya, yaitu membuat perbandingan antara dua hal atau dua benda untuk menciptakan kesan mental yang hidup, ya, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit atau secara gamblang, ya, dengan penggunaan kata-kata seperti ibarat, bagai, umpama, laksana, ya, itu disebut dengan metafora, ya. Jadi contohkan di sini, contoh gaya bahasa metafora adalah gadis itu menjadi buah bibir orang sekampung, ya. Dia menggunakan kata menjadi di sini, ya, buah bibir. Kata-katanya mendinginkan kepala, ya. Ini disebut dengan gaya bahasa metafora, ya. Kita membandingkan dua hal yang berbeda, ya, untuk menciptakan kesan mental yang hidup. Jadi seakan-akan benda yang kita umpamakan itu sama, ya, atau kesannya hidup gitu, ya. Padahal yang di sini kan buah bibir itu yang dimaksud di sini adalah gadis ini gitu, ya, si gadis tersebut, ya. Ada gaya bahasa personifikasi, ya. Personifikasi kita membuat seakan-akan suatu benda yang kita umpamakan itu dia memiliki sifat bernyawa, ya, seperti manusia, ya, atau seperti hewan, ya. Jadi contohnya di sini adalah tugas menanti kita,
ya. Jadi tugas itu seharusnya itu adalah kata benda, ya, dia nomina tugas, ya. Menanti itu kan tugas itu kan tidak bisa menanti, dia tidak hidup tapi seakan-akan hidup gitu, itu disebut dengan personifikasi, ya. Jadi kita membuat seakan-akan benda yang mati itu dia bernyawa, dia hidup, ya, seperti makhluk hidup lainnya juga. Kemudian cinta itu buta, ya, cinta itu buta. Jadi cinta itu kan apa namanya itu, dia tidak hidup, ya, tapi seakan-akan hidup, ya. Ya, itu contoh dari personifikasi, yaitu gaya bahasa. Kemudian ada pleonasme atau tautologi, pemakai kata yang berlebihan atau mubazir, ya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang berlebihan gitu, ya, untuk memperjelaskan apa yang kita maksud. Ya, saya telah dicontohkan di sini, saya telah mencatat kejadian itu dengan tangan saya sendiri. Kita telah menyatakan, saya telah mencatat, jelas, ya, kita mencatat. Tapi kita perjelaskan kembali dengan tangan saya sendiri, ya. Jadi itu terjadi pemubaziran gitu, ya. Tapi itulah gaya bahasa, ya. Nah, sehingga apa? Ketika orang mendengar itu, orang ada kalanya itu akan tertarik gitu, ya, dengan gaya bahasa yang kita gunakan. Kemudian ada antitesis, ya, gaya bahasa yang mengadakan komparasi atau perbandingan atau mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan yang memiliki makna yang berbeda atau makna yang bertentangan dengan apa yang kita maksud, ya. Jadi contohkan di sini, kelulusan anak mereka dalam ujian ini sungguh menggembirakan, tapi kesanggupan mereka membiayainya di perguruan tinggi justru menyedihkan mereka, ya. Jadi di sini mereka yang satu menggembirakan, yang satu lagi menyedihkan, ya, ketidakmampuan. Jadi mereka di sini ada terjadinya perbandingan, ya, hal yang bertolak belakang, ya. Satu sisi mereka senang, satu sisi mereka menjadi permasalahan bagi mereka karena mereka tidak bisa membiayai studi anak mereka tersebut, ya. Contoh lain adalah gadis secantik Ida diperistri oleh Dedi yang jelek itu, ya. Jadi itu antitesis, ya, kebalikannya. Oke, ini adalah gaya bahasa perbandingan, ya. Kita bandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya, ya, yang bertolak belakang, ya. Jadi ada perbandingan, ya. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kita menggunakan hal yang lain, ya, sehingga membuat orang pendengar itu lebih jelas, ya, apa yang kita maksud, ya. Oke. Kemudian gaya bahasa selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan, ya. Jadi gaya bahasa pertentangan itu berbeda dengan gaya bahasa perbandingan, ya. Tapi maksudnya itu sama-sama itu untuk memperkaya, ya, untuk memperjelas apa yang dimaksud dari si pembicara, ya. Jadi contohnya itu adalah yang pertama, untuk gaya bahasa pertentangan itu hiperbola, itu berlebih-lebihan dalam mencapai suatu efek, ya. Contohnya tabungannya berjuta-juta, emasnya berkilo-kilo, sawahnya berhektar-hektar, sebagai pengganti dia orang kaya. Jadi maksudnya itu menyatakan bahwa dia itu kaya gitu, ya. Seakan-akan padahal kekayaan itu enggak seperti itu, ya. Emasnya berkilo-kilo, ya, sawahnya berhektar-hektar, ya. Jadi yang dia maksud adalah orang ini kaya, ya. Itu hiperbola. Kemudian litotes, gaya bahasa yang mengandung kenyataan yang dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya, misalnya merendahkan diri, ya. Jadi dia menggunakan bahasa untuk yang bertentangan, tapi maksudnya itu kebalikannya, ya. Jadi sebagai contoh, hasil usahanya tidaklah mengecewakan, ya. Tapi maksudnya di sini adalah usahanya itu bagus, ya, seperti itu. Anak itu sama sekali tidak bodoh, ya. Anak itu sama sekali tidak bodoh. Padahal kenyataannya apa kepada anak itu? Jadi itu kebalikannya, ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pernah nonton Indonesia Lawak Club, ya, ini sering mendengar si Cak Lontong, ya. Ya, ini
gaya bahasa Cok Lontong. Dia menggunakan gaya bahasa seperti ini. Oke. Mbak Lailatul Fitiah. Ya, selamat malam Mbak Lailatul Fitiah. Kemudian gaya bahasa pertentangan yang lain adalah ironi. Ya, kita menyatakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi contohnya di sini adalah saya percaya benar kepadamu, tak pernah janjimu kau tepati. Ya, saya percaya benar padamu, ya, tak pernah janjimu kau tepati. Jadi maksudnya adalah dia itu tidak pernah menepati janjinya. Ya, jadi kebalikannya, ironi, ya, seperti itu. Jadi kita menyatakan seakan-akan dia dalam bahasa secara tertulis, ya, bagus, ya, tapi maknanya tuh kebalikannya, ya. Jadi ironi itu ada dua, ya, ada yang ironi ringan, kemudian ada juga ironi yang keras. Kalau ironi ringan biasanya digunakan untuk humor, ya. Kemudian kalau ironi keras itu biasanya untuk sesuatu yang ya, yang berhubungan dengan pernyataan yang tegas gitu, ya, terhadap apa yang kebalikannya, ya, bukan untuk tujuan humor. Kemudian ada oksimoron. Gaya bahasa mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase yang sama, ya. Jadi oksimoron dicontohkan di sini, olahraga mendaki gunung memang menarik hati walaupun sangat berbahaya, ya. Jadi di sini dia menggunakan frase, ya. Frase yang saling bertentangan, ya. Menarik hati artinya sesuatu ketertarikan, ya. Kemudian sangat berbahaya, ya. Itu juga sebuah frase gitu. Ya, itu disebut dengan oksimoron. Kemudian ada klimaks, yaitu susunan ungkapan yang semakin lama semakin mengandung penekanan, ya, mengandung urutan-urutan pikiran yang kepentingan terus meningkat dari gagasan yang sebelumnya. Artinya apa? Menuju ke titik yang titik yang tertinggi gitu, ya, ke bentuk klimaksnya. Ini contohnya adalah setiap guru yang berdiri di depan kelas harus mengetahui, memahami, serta menguasai bahan yang diajarkan. Di situ ada runut gitu, ya. Jadi apa yang harus dipahami oleh si guru, ya. Jadi jadi setiap guru itu apa yang harus dikuasai oleh si guru, dia harus mengetahui, memahami, serta menguasai bahan yang diajarkan, ya. Itu disebut dengan klimaks, satu persatu, ya. Jadi setiap apa yang disampaikan itu dia beda tingkatannya gitu, sampai sesuatu yang terakhir itu adalah sesuatu yang harapan tertinggi gitu, ya. Yaitu setiap guru harus menguasai bahan yang diajarkannya, seperti itu. Jadi ada bentuk klimaksnya, ya, sehingga dia akan bentuk yang bentuk yang tinggi gitu. Kemudian ada sinisme, yaitu dalam bentuk sindiran, ya. Ini biasanya dia lebih kasar daripada ironi. Kalau ironi kita berbicara menyampaikan sesuatu dengan kebalikannya gitu, ya. Tapi kalau bentuk sinis, ya, kita menggunakan bahasa sindiran, ya, seperti itu. Ya, sebagai contoh, tidak dapat disangka lagi bahwa bapaklah orangnya, sehingga keamanan dan ketenteraman di daerah ini akan ludes bersamamu gitu, ya. Disebut dengan sinisme. Kemudian ada paradok, ya. Juga dalam ini bentuk pertentangan, ya. Sebagai contoh, aku kesepian di tengah keramaian, ya. Teman akrab ada kalanya merupakan musuh sejati, ya. Kemudian ada sarkasme. Jadi sarkasme itu adalah gaya bahasa yang mengandung, dia mengolok-olok, mengolok-olok atau sindiran pedas untuk menyakiti hati orang lain, ya.
Jadi mulutmu harimaumu, mulutmu harimau, ya, tingkah lakumu memalukan kami. Itu sebenarnya sarkasme, ya. Jadi ada gaya bahasa membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Kemudian ada juga gaya bahasa yang mempertentangkan, ya, sesuatu yang real kenyataannya dengan hal yang lain gitu, seperti itu. Itu sesuai dengan tujuan si pembicara itu atau si penulis itu bagaimana, ya. Oke, ini saya tidak munculkan lagi, ya. Kemudian juga ada ragam bahasa, ya, dia menggunakan bahasa pertautan, ya, ada metonimia, sinekdok, alusi, eufemisme, sindeton, kemudian polisindeton, ya. Ini disebut dengan ragam bahasa pertautan, ya. Sebagai contoh untuk yang metonimia, ya, berapakah harga kijang sekarang, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan kijang hewan, tapi mungkin mobil yang dimaksud, ya. Itu disebut dengan metonimia. Kemudian pena sering lebih tajam daripada pedang, ya. Itu juga disebut dengan metonimia. Artinya pena itu kan sama-sama dia runcing, ya. Pedang juga dia runcing, ya. Jadi itu diibaratkan, ya, satu hal yang sama gitu, ya. Kemudian ada sinekdok, ya, bisa dilihat sendiri mungkin contohnya sinekdok. Kemudian ada sinekdok, ada dua kategori sini, ada sinekdok pars pro toto, kemudian ada sinekdok totum pro parte. Jadi ada sinekdok yang hanya mengungkapkan sebagian dari objek, ya. Jadi dia mengucapkan sebagian dari objek, tapi maksudnya itu adalah untuk keseluruhan, ya. Seperti tadi dia menyebutkan sudah lama tidak melihat batang hidungnya, ya. Bukan maksudnya dia ingin melihat batang hidungnya, tapi orangnya, ya. Dia menyebutkan hal yang sebagian, tapi yang dimaksud adalah untuk keseluruhan, ya. Sudah lama tidak tampak batang hidungnya, ya. Itu disebut dengan sinekdok, ya. Kemudian ada juga yang kedua, dia mengungkapkan keseluruhan objek, tapi yang dimaksud adalah bagiannya yang terkecil, ya. Seperti contoh Uruguay menang atas Ghana, ya, di perempat final World Cup, ya. Jadi bukan maksudnya di sini adalah negaranya, tapi klubnya yang dimaksud, klub sepak bolanya, ya. Itu disebut dengan sinekdok. Kemudian ada alusi. Jadi alusi di sini adalah kilatan atau gaya bahasa menunjukkan secara tidak langsung ke peristiwa atau tokoh berdasarkan anggapan, ya. Jadi di sini dia yang dimaksud adalah mungkin ke tokohnya, ya. Tapi dia menceritakan tentang kondisinya atau peristiwa, ya. Bagi contoh, saya ngeri membayangkan kembali peristiwa Westerling di Sulawesi Selatan, ya. Kemudian tugu ini mengenangkan kita kembali ke peristiwa Bandung Selatan, ya. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana peristiwa Bandung Selatan di sini, ya. Jadi dia umpamakan di sini tugu, ya, untuk merefleksikan, ya, untuk kejadian pada saat itu. Kemudian sebagai contoh lagi, peristiwa Madiun akan terjadi lagi, ya, bukan Madiunnya yang dimaksud, ya, tapi pergerakan dari G30S PKI atau komunis, ya, seperti itu. Kemudian ada eufemisme, ya, itu untuk mengungkapkan dia bahasa lain, ya. Jadi dia tidak menggunakan bahasa yang, kalau realnya kita menggunakan mungkin terlalu kasar, ya, tapi kita memperhalus pernyataannya, ya. Seperti untuk buta huruf disebut dengan tuna aksara, ya. Itu disebut dengan eufemisme. Oke.
Saya rasa ini bisa dilihat lagi nanti, ya, itu gaya bahasa. Artinya apa? Kita bisa menilai, ya, kualitas dari sebuah tulisan, ya, baik itu surat, baik itu cerpen, baik itu esai, ya. Jadi setiap orang dia memiliki gaya bahasa tersendiri gitu, ya. Tidak mesti semua gaya bahasa ini kita gunakan, ya. Jadi kita mungkin bisa hanya menggunakan satu gaya bahasa atau dua, atau ya mungkin tidak semua gitu, ya. Tapi itu menjadi ciri kita dalam setiap tulisan kita, ya. Jadi dengan sendirinya, ya, setiap orang itu dia memiliki gaya bahasanya, ya. Mungkin Almeida dengan Vivi mungkin ketika diberi tugas, ya, itu tugas mengarang maksudnya, mungkin gaya bahasa mereka itu akan berbeda-beda ketika mungkin saya berikan topik yang sama gitu, ya. Jadi setiap orang akan cenderung untuk menggunakan gaya bahasanya masing-masing, ya. Jadi kepribadian setiap orang itu bisa kita lihat dari gaya bahasa yang dia gunakan gitu. Ada orang yang langsung ke to the point, ada orang yang langsung mungkin ini terlalu, kalau kita langsung menyatakan dia itu tidak baik atau tidak bagus, ya, mungkin akan menyebabkan dia tuh marah, ya, atau dia akan rendah hati, rendah diri akhirnya, ya, sehingga dia menggunakan bahasa yang lain gitu, ya. Jadi itulah gaya bahasa, ya. Jadi orang bisa menelusuri, ya, karakter dari si penulis itu dari gaya bahasa yang digunakan oleh si penulis, ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada juga gaya bahasa pengulangan, ya. Ada aliterasi, asonansi, antanaksis, ya, kiasmo, anafora, simploke, kemudian repetisi, ya. Ini biasanya itu digunakan di dalam pantun, ya, atau di dalam sajak-sajak, ya. Sebagai contoh untuk aliterasi, dia mengulangkan konsonannya, ya, untuk setiap kata, ya. Contoh di sini adalah dara, damba, daku. Dia menggunakan konsonan di awal katanya yang sama gitu, ya. Jadi mungkin gaya bahasa perulangan ini kita tidak menggunakannya itu di dalam tulisan esai kita atau tulisan ilmiah kita, ya, atau dalam bentuk ya karangan-karangan bebas. Tapi ini cenderung biasa digunakan untuk untuk sastrawan, ya. Jadi ada gaya bahasa, kemudian itu udah kita bahas. Kemudian sebelumnya tentang surat, ya. Jadi surat itu kita harus gunakan bahasa baku, ya, efektif, kemudian efisien, ya. Jadi setiap informasi yang kita sampaikan itu kita mengharapkan si pembaca atau si penerima informasi itu mengerti apa yang kita maksud, ya. Jadi gaya bahasa tidak hanya dalam bentuk tulisan, ya, tetapi dalam lisan pun, ya, untuk menarik hati si pendengar, ya, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, maka dia menggunakan gaya bahasa seperti itu, ya. Jadi mungkin kelebihan seseorang itu bisa mampu berbicara dalam waktu yang lama, ya. Kemudian dia bisa menghipnotis si pendengar itu tidak beranjak di tempat duduknya, ya. Dia yang pertama adalah dia tahu siapa sih yang menjadi audiens, siapa sih yang menjadi lawan bicaranya, ya. Bagaimana tingkat pendidikannya, ya. Jadi dengan dia mengetahui kepribadian siapa yang akan menjadi audiensnya, maka dia bisa dengan sendirinya menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dia, maka dengan mudah dia akan bisa menerima gitu, ya. Jadi kita bisa melihat ada si A, si B, ketika dia berbicara itu berbeda-beda gitu, ya. Ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik, ya, seperti itu, ya. Jadi Mbak Fitri, jadi gaya bahasa itulah ketika kita terampil, ketika kita mampu menyampaikan informasi, ya, maka itu sangat dituntut oleh gaya bahasa yang kita gunakan, ya. Kita harus mengenal siapa yang menjadi lawan bicara kita, ya. Sebenarnya tidak, ketika kita seperti saya sampaikan tadi, Mbak,
kita tidak mesti menguasai semua gaya bahasa, ya. Tapi kita harus tahu kita itu menguasai gaya bahasa apa sih, gitu. Ya, ada kalanya kita saat ini ya, kita nggak tahu ketika kita berbicara, ketika kita menulis, kita tidak mengenal ya tentang gaya bahasa kita sendiri gitu. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Jadi tugas kita untuk saat ini adalah coba kenali diri kita dulu sendiri gitu. Ya, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita menggunakan gaya bahasa yang bagaimana. Ya, mungkin permasalahan selama ini ketika kita ngomong, lawan bicara kita itu tidak peduli dengan kita, ya, dia tidak mau mendengar, gitu, ya. Jadi kita bisa menilai sendiri apa sih yang salah gitu. Apakah saya menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan lawan bicara saya, atau kualitas suara saya gitu, ya. Kenapa si A ngomong itu, ya, dia batuk saja udah menjadi pusat perhatian gitu, belum lagi dia ngomong gitu, ya, apa beda dengan saya gitu. Informasi yang dia sampaikan itu sama dengan informasi yang saya sampaikan, ya, tapi nggak ada yang dengar gitu. Nah, itu mungkin kita bisa pelajari dari situ gitu, ya. Demikian juga dalam menulis, ya, biar orang lain tertarik, ya, mau membaca hasil karya kita, ya. Kita juga harus tahu, ya, gaya bahasa yang kita gunakan. Ya, jadi syarat sebuah menulis itu yang pertama adalah kita tahu siapa yang menjadi lawan atau pembacanya nanti. Ketika tulisan kita ditujukan ke publik, ya, yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, maka kita juga menggunakan bahasa yang jangan terlalu ilmiah gitu, ya, karena mungkin kalau terlalu ilmiah, mungkin kalangan bawah tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan seperti itu, ya. Jadi ini penting dalam kita mempelajari gaya bahasa, ya. Dan terus terang, saya salah satu orang yang selalu mengikuti Indonesia Lawak Club, ya. Saya tertarik dengan Cak Lontong, mungkin mbak pernah nonton Cak Lontong, ya. Dan dia memiliki gaya bahasa yang yang cukup bagus menurut saya, ya. Dia menggunakan gaya bahasa yang bisa orang lain itu tertarik, ya. Jadi ketika orang menonton ILK, yang ditunggu bukan yang lain, kapan si Cak Lontongnya itu ngomong, ya, atau Mario Teguh, ya. Kenapa yang disampaikan itu hal yang sudah kita pernah dengar, tapi dengan kemasan yang disampaikan oleh Pak Mario Teguh, ya, setiap orang itu tertarik untuk mendengarnya, ya. Itulah gaya bahasa mereka masing-masing, ya. Oke. Jadi tugas kita saat ini adalah setelah kita tahu bahwa pentingnya sebuah gaya bahasa, coba kenali dulu, ya, gaya bahasa kita, gaya bahasa yang bagaimana, ya. Bagaimana dengan gaya bahasa ketika kita berkomunikasi, bagaimana gaya bahasa ketika kita menulis, seperti itu, ya. Itu berhubungan dengan modul yang ke-10, ya, kegiatan belajar 3, ya. Jadi kita harus menemukan bagaimana gaya bahasa kita. Oke. Nanti tolong dilihat kembali. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke cara membuat cerpen, ya. Mungkin ini suatu hal yang mungkin mbak-mbak udah sering membuat cerpen, ya. Cerpen itu adalah cerita pendek, ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa setiap orang pasti bisa untuk berimajinasi, ya, untuk menceritakan baik itu pengalaman dia yang sebenarnya, atau hanya sebuah fiktif, ya. Jadi ketika kita menguraikan sebuah cerita, ya, itu juga sangat ditentukan oleh gaya bahasa yang kita sampaikan, ya, seperti itu. Jadi kalau untuk cerpen di sini kita berbicara tentang tokohnya, ya. Mungkin ada seorang tokoh yang kita agung-agungkan, ya, dimana kemunculannya itu dalam cerita itu sering, ya. Jadi ketika berbicara tentang cerpen, ada tokoh yang kita kedepankan di dalam cerita tersebut,
ya, dimana dia itu dia terlibat dalam tema yang kita angkat, ya, atau dengan makna yang tujuan kita untuk menulis cerpen tersebut, ya. Kemudian tokoh tersebut dia paling banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lain, ya, yang kita masukkan ke dalam sebuah cerpen kita. Kemudian paling banyak memerlukan waktu penceritaannya, ya. Sebagai contoh ada mungkin Harry Potter atau Siti Nurbaya, ya, itu merupakan tokoh, ya. Bahkan mungkin dalam Siti Nurbaya ada Datuk Maringgih, mungkin yang menjadi cerita sebenarnya Datuk Maringgihnya di situ, ya, karena paling sering muncul itu adalah cerita tentang Datuk Maringgihnya, bukan Siti Nurbayanya, ya. Jadi itu. Jadi untuk sebuah cerpen itu harus ada tokohnya, ya. Kemudian di dalam sebuah cerpen kita menceritakan tentang watak dari tokoh tersebut, ya. Jadi watak tokoh tersebut itu harus sesuai, baik itu bagaimana dengan cara penamaan tokoh tersebut, ya, bagaimana dengan cakapan, ya, kita menggambarkan bagaimana pikiran dari tokoh, ya. Kemudian memang tokoh itu diciptakan, ya, di dalam sebuah cerita yang fiktif, terkecuali cerita yang memang ada historisnya seperti itu, ya. Jadi watak seorang tokoh itu tidak hanya mesti kita disampaikan oleh si tokoh itu sendiri, tapi juga bisa oleh orang-orang lain yang di sekitarnya, ya, sehingga muncul, oh ternyata watak dari si tokoh yang dimunculkan dalam cerpen ini adalah seperti ini, ya. Jadi ada tokoh, kemudian ada watak yang dimunculkan di dalam cerpen tersebut. Kemudian ada alur, ya. Jadi alurnya ada awal, kemudian tengah, kemudian akhir, ya. Jadi ada bentuk seperti segitiga, ya. Jadi dalam sebuah cerpen itu ada bentuk klimaksnya, ya, titik puncak tentang permasalahan yang diangkat atau yang dirasakan oleh si tokoh tersebut, ya. Jadi ada tokoh, ada alur, ya, kemudian juga ada latar atau setting. Jadi latar itu bisa itu tempat, waktu, maupun kehidupan sosial masyarakat pada saat tersebut, ya. Kemudian juga judul itu juga harus kita perhatikan, karena ketika orang setelah membacanya yang diingat mungkin tidak hanya tokohnya, ya, mungkin judulnya juga seperti itu, ya. Mungkin seperti Harry Potter, mungkin orang nggak akan ingat semua judul, tapi ingat ke tokohnya, ya. Ada juga orang mengingat ke judulnya, tidak mengingat ke tokohnya, ya. Kemudian sudut pandang. Jadi ketika kita membuat cerpen itu tidak mesti bahwa kita ambil bagian di dalam sebuah cerita itu, ya. Jadi bisa saja ambil bagian, artinya yang menceritakan itu adalah tokoh yang muncul di dalam itu adalah kita sendiri, ya. Kemudian bisa juga si penceritanya itu adalah orang lain di samping dari si tokoh, ya, atau orang yang maha tahu, artinya orang yang tidak masuk ke dalam cerita tersebut sehingga dia tahu, ya, semua keadaan, ya, di dalam cerpen tersebut, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan di dalam membuat sebuah cerpen. Ada tokoh, ya, kemudian ada alurnya bagaimana, kemudian ada latarnya, kemudian judulnya, ya, kemudian sudut pandang atau point of view-nya, ya, si pencerita. Dan yang terakhir saya ulang lagi, yaitu tentang gaya dan nada, ya, gaya bahasa yang kita gunakan untuk bercerita. Kemudian tema, informasi yang disampaikan, ya, yang menjadi keseluruhan informasi yang ingin kita sampaikan di dalam cerpen tersebut. Oke. Jadi ini bisa dilihat sendiri bagaimana contohnya, ya, bagaimana sebuah tokoh, ya, bagaimana kita menghidupkan alurnya, ya. Coba dilihat di bab sebelah sini, ya.
Oke, baik. Jadi di kegiatan belajar 2 untuk membuat cerpen. Jadi cerpen itu bisa kita buat dari berbagai sumber ya, baik itu dari buku diari kita ya, buku catatan harian kita ya, kemudian baik itu juga bisa dari imajinasi kita atau perasaan ya. Jadi sumber itu berbagai macam. Jadi cara membuat yang pertama adalah jangan berpikir ya, mulailah menulis, take an action ya. Jadi kemudian setiap pengarang punya cara yang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang ketika dia membuat cerpen, dia menceritakan dari sisi yang berbeda-beda seperti saya sebutkan tadi, baik itu tokohnya atau dari sisi pandang si penulisnya itu. Oke, jadi di halaman 1128 itu bisa dilihat bagaimana gaya dari beberapa pengarang ternama ya, seperti sahabat sebutkan tadi di awal, bagaimana gaya Putu Wijaya ya, gaya Hamzat Rangkuti ya dalam tulisannya ya. Jadi setiap penulis dia memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda ketika dia ingin menceritakan sesuatu ya. Demikian juga ya dalam berpidato seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah selain cerpen, di bab terakhir itu tentang esai. Jadi esai ini adalah karangan, artinya berbeda dengan cerpen ya. Kalau cerpen itu sumbernya itu dia bisa fiktif ya, tapi kalau esai itu biasanya ada satu informasi yang kita sampaikan ya, itu yang akan kita muat ya, baik itu dalam surat kabar ya ataupun dalam majalah. Jadi ada cerpen, kemudian juga ada esai. Jadi contoh dari tulisan esai, teman-teman mungkin bisa melihat di halaman 12.2 ya. Di sini tidak lagi banyak bercerita tentang bagaimana membuat esai ya. Jadi yang jelas tahap-tahapnya itu juga hampir sama dalam membuat karangan ya. Kita juga butuh alinea ya, kita butuh kerangka karangan ya, karena juga kita di sini adalah mengarang di sini ya. Jadi yang bedanya ya, dalam esai kita menuliskan sesuatu yang bukan dalam bentuk fiktif ya, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, tolong untuk bahasa Indonesia tolong dibaca-baca lagi seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan ya. Jangan menganggap remeh bahwa bahasa Indonesia itu telah kita kuasai, karena kita adalah penutur bahasa Indonesia ya. Ternyata bahasa Indonesia itu cukup sukar ya. Belum lagi bagaimana kemunculan dari ragam bahasa Indonesia itu sendiri ya, setiap saat terus berubah ya. Kemudian juga ada aturan-aturan juga ya dalam sebuah penulisan ya dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Dan ketika kita memahami ya bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, mungkin dengan sendirinya ketika kita mempelajari bahasa yang lain ya, kita bisa mengikuti ya.
seperti kita mau pelajari bahasa Inggris, ya, menulis dalam bahasa Inggris, ya. Yang bedanya adalah mungkin vocabnya kita terbatas, ya. Tapi struktur penulisan mungkin hampir sama. Bagaimana membuat sebuah alinea yang baik dan benar, ya. Jadi tidak jauh berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga gitu, ya. Jadi mungkin yang paling mudah, ya, setelah kita memahami bagaimana komposisi atau struktur bahasa Indonesia itu sendiri, ya. Jadi dengan sendirinya kita bisa dengan mudah mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Jadi teman-teman yang merupakan jurusan bahasa Inggris, translation, ya, juga ini tolong diperhatikan bagaimana komposisi dari tata bahasa Indonesia itu sendiri gimana, ya. Jadi dalam membuat mentranslate sebuah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu, sehingga akan menghasilkan bahasa yang efektif dan efisien, ya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah habis, ya, pokok bahasan bahasa Indonesia, tata bahasa dan komposisi, ya. Jadi keseluruhan itu ada 12 bab, ya. Bab yang dua terakhir itu tidak terlalu saya tekankan karena itu merupakan hanya untuk diketahui aja, yaitu essay dan cerpen, ya. Karena dengan mengetahui, ya, beberapa bab sebelumnya, maka untuk cerpen kemudian essay merupakan penerapannya, ya, seperti itu. Ya, Mbak, saya lupa lagi nih, Mbak Bunga di tepi jalan. Siapa yang namanya, ya? Sunarsi, oke. Iya, Mbak Sunarsi. Oh, ya, tugasnya, makasih udah diingatkan. Saya sedapat mungkin saya kasih feedbacknya, ya, tapi saya mohon maaf, seperti saya sampaikan, hari Minggu yang lalu pun saya nggak bisa ke TTM, ya, karena juga saya harus buru juga, ya, ada beberapa tugas yang lab harus saya kerjakan. Ya, sedapat mungkin nanti saya coba untuk membuat feedbacknya, ya, Mbak, ya. Ya, tapi untuk saat ini saya kejar untuk deadline, ya, untuk mengumpulkan nilai dulu, ya, untuk UT, ya. Jadi terakhir nanti nilai itu dikumpulkan tanggal 20 kalau nggak salah saya.